Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-157. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ternyata bahwa orang yang berada di pasar itu telah mendengar berita tentang kegiatan sebuah padukuhan yang kemudian justru telah menutup diri, menutup jalan-jalan yang menuju ke padukuhan itu dari segala jurusan. Dengan demikian maka berita itu telah menjadi laporannya pula ketika ia kembali ke Padepokan. Panembahan Lebdogati ternyata tertarik pula oleh laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah memerintahkan orang yang merawat burung-burung elangnya untuk mengamati keadaan. Jika burung-burung itu gagal, maka aku akan mengirimkan beberapa orang langsung untuk melihat. Tetapi jika elang-elang itu berhasil, maka setidak-tidaknya burung-burung elang itu akan dapat menuntun orang-orang kita untuk melihat padukuhan itu. Sebenarnya lah, hari itu juga 2 ekor burung elang telah terbang tinggi. Keduanya berputaran sambil mengamati padukuhan di sekitar padepokan yang telah diduduki oleh Panembahan Lebdogati itu. Beberapa kali kedua ekor burung itu berputaran. Mereka tidak saja berputar-putar di sekitar padepokan, tetapi kedua burung elang itu berputar pada garis lingkaran yang lebih luas. Sebenarnya lah, kedua ekor burung itu sempat melihat orang-orang padukuhan dan orang-orang padepokan Kiai Banyu Bening yang berhasil melarikan diri itu. Mereka masih saja berlatih di tempat terbuka tanpa merasa cemas bahwa Panembahan Lebdogati akan dapat melihat mereka. Meskipun demikian, ketika mereka melihat 2 ekor burung elang terbang berputaran di udara, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Akhirnya, burung-burung itu datang juga. Desis Ki Pandi. Satu isyarat bahwa kita harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, sahut Ki Ajar Panguan. Kami akan melihat-lihat kegiatan di padepokan itu, berkata Ki Pandi. Setelah mereka melihat kegiatan kita lewat mata burung elang itu, apakah mereka menunjukkan kegiatan tertentu? Tetapi berhati-hatilah bahwa mereka telah mengirimkan burung elang. Itu berarti bahwa mereka telah mulai dengan satu pengamatan khusus terhadap kita di sini. Pesan Ki Ajar Panguan. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun ternyata ia minta agar Manggada dan Laksono tidak ikut bersamanya. Aku akan pergi sendiri. Jika keadaan memungkinkan, kita akan pergi bersama besok. Manggada dan Laksono mengangguk mengiyakan. Mereka selalu menganggap apa yang dikatakan Ki Pandi seharusnya mereka lakukan. Kecuali mereka menganggap bahwa orang bongkok itu adalah gurunya. Kedua anak muda itu juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Pandi itu
pada umumnya sangat berarti bagi mereka. Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah berangkat sendiri untuk melihat padepokan yang telah melepaskan 2 ekor burung elang itu. Seperti sebelumnya, ketika Ki Pandi memasuki padang perdu, maka kedua ekor harimaunya telah menyongsongnya, menjilat-jilat tangannya, dan menggosok-gosokkan kepalanya pada kaki Ki Pandi. "Berhati-hatilah," desis Ki Pandi sambil mengusap kepala kedua ekor harimaunya itu. Kedua ekor harimaunya itu seakan-akan mengerti kata-kata Ki Pandi, sehingga keduanya berjalan merunduk-runduk di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. Beberapa saat kemudian, Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya telah berada tidak terlalu jauh dari padepokan. Ki Pandi tidak melihat sesuatu selain pintu gerbang yang tertutup rapat. Untuk beberapa lama Ki Pandi mengamati padepokan itu, tetapi ia tidak melihat kegiatan apapun di luar padepokan. Sementara itu, dinding padepokan itu berdiri tegak dengan angkuhnya, membeku di panasnya sinar matahari. Namun tiba-tiba saja kedua ekor harimaunya menjadi gelisah. Mereka memandang ke arah yang jauh. Ki Pandi yang mengenal sifat kedua ekor harimaunya selalu memperhatikan sikapnya. Ki Pandi pun kemudian ikut pula memandang ke arah yang jauh itu. Dengan ketajaman penglihatannya, maka Ki Pandi pun melihat titik-titik yang bergerak di kejauhan. Ternyata 2 ekor burung elang yang melayang-layang, tetapi tidak di atas padukuhan yang dipergunakan oleh Ki Warono menjadi pertahanan keduanya itu, justru di arah yang berlawanan. "Tentu bukan burung elang yang terbang di atas padukuhan itu," berkata Ki Pandi kepada kedua ekor harimaunya. Kedua ekor harimau itu memandanginya dengan tajamnya, seakan-akan mereka ingin mengetahui apa yang dikatakan itu. Kedua ekor burung elang itu semakin lama menjadi semakin kelihatan jelas. Keduanya terbang langsung menuju ke padepokan keduanya, berputaran beberapa kali. Ki Pandi termangu-mangu sejenak, tetapi kedua ekor harimaunya nampak semakin gelisah. Ternyata kemudian Ki Pandi itu melihat debu yang mengepul. Beberapa orang penunggang kuda melarikan kuda mereka di jalan berdebu menuju ke padepokan. "Siapakah mereka?" bertanya Ki Pandi kepada diri sendiri, karena ia tidak akan dapat bertanya kepada kedua ekor harimaunya. Dengan sangat berhati-hati, Ki Pandi beringsut mendekat. Tetapi pada jarak itu, Ki Pandi memang tidak dapat melihat wajah orang-orang berkuda itu dengan jelas. Ki Pandi menjadi berdebar-debar ketika Ki Pandi melihat pintu gerbang itu terbuka perlahan-lahan. Apalagi ketika ia melihat bahwa beberapa orang telah berdiri untuk menyambut orang-orang berkuda itu. Seorang di antara mereka segera dapat dikenali oleh Ki Pandi, meskipun dari jarak yang agak jauh, karena ia mengenal orang itu dengan sangat baik. Panembahan Leptogati sendiri. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang berkuda itu tentu orang yang dihormatinya,
sehingga Panembahan Leptogati sendiri harus menyambutnya di pintu gerbang. Untuk beberapa saat lamanya Ki Pandi menjadi tegang. Ia melihat Panembahan Leptogati menyambut orang-orang berkuda itu. Menurut penilaian Ki Pandi, 2 orang di antara orang-orang berkuda itu termasuk orang yang penting bagi Panembahan Leptogati. Dengan demikian, maka Ki Pandi pun mengerti bahwa burung elang yang nampak sebagai titik-titik kecil itu adalah burung elang yang mendapat tugas untuk menjemput dan menuntun tamu-tamu Panembahan Leptogati itu sampai ke padepokan. Ketika kemudian pintu gerbang itu perlahan-lahan ditutup kembali, maka Ki Pandi pun menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka datang secara kebetulan? Atau Panembahan Leptogati memang memanggilnya untuk menyelesaikan orang-orang yang tersisa dari padepokan Kiai Banyu Bening yang sempat dilihat oleh burung elang itu? Bertanya Ki Pandi kepada diri sendiri. Namun bagaimanapun juga, kehadiran beberapa orang berkuda itu harus menjadi perhatian mereka. Dengan demikian maka Ki Pandi berkesimpulan bahwa setiap hari sebaiknya dilakukan pengamatan atas padepokan itu. Ia tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi bergantian dengan orang-orang tua yang memiliki ilmu yang tinggi untuk sementara di rumah Ki Ajar Panguan itu. Tetapi terasa hari-harinya tinggal besok atau lusa, Panembahan Leptogati tentu akan segera datang untuk menghancurkan orang-orang yang telah berani membuat persiapan-persiapan yang tentu akan menentangnya. Meskipun demikian, ketika hal itu disampaikan kepada Ki Ajar Panguan, maka Ki Ajar Panguan telah menyetujuinya. Bahkan Ki Ajar itu menganggap bahwa pengamatan itu harus dilakukan setiap saat. Karena itu, maka orang-orang di padukuhan itu telah mengadakan pembicaraan khusus untuk mengatur pengamatan terhadap gerak orang-orang padukuhan. Waktunya tentu tidak akan lama lagi, berkata Ki Pandi. Demikianlah, sejak saat itu, maka bergantian orang-orang dari padukuhan itu mengadakan pengamatan atas padepokan yang telah dirampas oleh Panembahan Leptogati. Ki Warono telah menunjuk orang-orangnya yang terbaik untuk membantu melakukannya, terutama di malam hari. Sedangkan di siang hari, pengawasan itu dilakukan oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi, karena mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pada itu, ketika orang-orang padukuhan itu melihat beberapa ekor burung elang terbang berputar-putar di atas padukuhan itu, mereka menjadi berdebar-debar. Tidak hanya 2 ekor seperti biasanya, tetapi 5 ekor burung elang. Apa yang akan terjadi? Desis Ki Ajar Panguan. Nampaknya mereka menganggap bahwa waktunya sudah tiba, sahut Ki Pandi. Tetapi tentu bukan hari ini, berkata Ki Ajar. Sudah terlalu siang untuk memulai sebuah pertempuran. Agaknya malam nanti mereka akan bergerak, sahut Ki Pandi. Ketika mereka menyerang padepokan itu, mereka lakukan di siang hari dengan satu keyakinan untuk menang. Mereka datang dengan dada tengadah di siang hari, maka mereka akan dapat sedikit mengatasi kesulitan medan. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya,
Medan di padukuhan ini tentu lebih sulit bagi mereka. Karena itu, menurut pendapatku, mereka akan datang esok menjelang matahari terbit. Ketika sekali lagi Ki Warono membuat perhitungan, manakah yang lebih baik antara bertahan dan menyerang, maka Ki Ajar berkata, "Kita lebih baik bertahan di sini. Panembahan Leptogati tidak akan menyerang dengan segala kekuatannya. Tentu masih ada yang akan ditinggalkan di Padepokan. Jika kita yang datang ke Padepokan, maka kita akan berhadapan dengan segenap kekuatan yang ada di Padepokan itu. Selain kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki Padepokan itu sendiri." Ki Warono mengangguk-angguk. Katanya, "Baik, kita mantapkan sikap kita. Kita akan bertahan di padukuhan ini. Tetapi Ki Bekel harus dapat memecahkan persoalan perempuan dan anak-anak." "Ada 2 tempat pengungsian," sahut Ki Bekel, "di Banjar dan di rumahku. Menurut perhitunganku, kedua tempat itu akan dapat menampung semua perempuan dan anak-anak di padukuhan ini." "Pengungsian itu harus segera dilakukan," berkata Ki Ajar. "Burung elang itu merupakan isyarat bahwa mereka akan segera bergerak. Jika terlambat, maka akibatnya sangat buruk bagi mereka." "Baiklah," berkata Ki Bekel, "aku akan mulai hari ini juga. Mereka masih mempunyai kesempatan hari ini dan malam nanti. Seandainya benar besok menjelang matahari terbit, Panembahan Leptogati akan menyerang padukuhan ini." Sebenarnya lah, Ki Bekel telah memerintahkan para bebahu untuk mengatur pengungsian perempuan dan anak-anak ke Banjar dan ke rumah Ki Bekel itu. Tetapi Ki Bekel masih berpesan, "Jangan membuat perempuan dan anak-anak menjadi sangat ketakutan. Mereka harus yakin bahwa mereka akan mendapat perlindungan yang baik. Tidak seorang pun di antara para pengikut Panembahan Leptogati yang akan dapat menginjakkan kakinya di halaman Banjar dan halaman rumahku itu." Demikianlah, maka pengungsian perempuan dan anak-anak pun segera berlangsung. Bagaimanapun juga para bebahu berusaha, namun perempuan dan anak-anak itu menjadi ketakutan. Sementara itu, laki-laki dan anak-anak muda padukuhan itu nampak hilir mudik membantu perempuan dan anak-anak mengungsi. Hanya kemudian mereka pun telah dihimpun dalam kelompok-kelompok yang akan menyalurkan perintah-perintah sampai ke setiap telinga. Mereka pun telah membagi lingkungan tugas mereka, kecuali dalam keadaan yang khusus. Dalam pada itu, Ki Warono pun telah menentukan tugas orang-orang yang menyertainya sampai ke padukuhan itu. Mereka juga terbagi sebagaimana orang-orang padukuhan itu, sehingga di setiap kelompok orang-orang padukuhan terdapat beberapa orang dari Padepokan Kiai Banyu Bening. Selain daripada itu, maka orang-orang Padepokan Kiai Banyu Bening itu pun telah berusaha mengenali medan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka akan memanfaatkan medan itu untuk mengacaukan lawan mereka. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Panguan telah memperingatkan agar orang-orang tua yang tinggal bersamanya itu menjadi sangat berhati-hati. "Ada orang baru di Padepokan," berkata Ki Ajar Panguan. Ki Warono menarik nafas dalam-dalam. Panembahan Leptogati sendiri bersama pengikutnya sudah merupakan kekuatan yang sangat besar. Apalagi dengan kekuatan baru, meskipun hanya beberapa orang,
maka kekuatan Panembahan Leptogati itu akan menjadi sangat besar. Meskipun demikian, Ki Warono sudah bertekad untuk melawannya. Apapun yang terjadi, ia pun percaya kepada kemampuan orang-orang tua yang ada di antara mereka. Karena Ki Warono sendiri pernah mengalami benturan kekuatan. Ki Warono itu merasa dirinya sama sekali tidak berarti di hadapan orang tua itu. Dalam pada itu, burung-burung elang yang berputaran di atas padukuhan itu ternyata telah diamati oleh beberapa orang pengikut Panembahan Leptogati dari kejauhan. Mereka mendapat kesimpulan bahwa burung elang itu melihat kekuatan yang cukup besar tersimpan di padukuhan itu. Apalagi orang-orang padukuhan itu sengaja tidak menyembunyikan diri dari penglihatan burung-burung elang itu. Namun para pengikut Panembahan Leptogati itu masih juga belum dapat menerjemahkan pengertian kekuatan yang cukup besar itu dengan tepat. Berapa banyak orang yang sempat melarikan diri itu? Bertanya seseorang di antara mereka yang mengamati burung elang itu. Saat itu, aku berniat untuk mengejar mereka, tetapi aku dan kawan-kawanku telah dicegah. Waktu itu kita menganggap bahwa kekuatan yang melarikan diri itu tidak seberapa. Sampai sekarang pun, aku menganggap bahwa kekuatan mereka itu memang tidak seberapa. Sahut yang lain. Jika burung elang itu memberikan isyarat bahwa kekuatan di padukuhan itu cukup besar, maka mungkin burung elang itu juga melihat kesibukan orang-orang padukuhan itu sendiri. Salah kita bahwa kita belum pernah mengirimkan orang untuk melihat langsung apa yang mereka lakukan. Menurut kata orang di pasar itu, setiap hari mereka mengadakan latihan di tempat terbuka. Satu cara untuk menggertak kita. Jawab yang tahu. Kita tidak usah menghiraukan kata orang. Jika kita datang ke padukuhan itu, maka padukuhan itu akan kita hancurkan. Para penghuninya yang telah membantu, apakah itu berwujud pangan atau alat apapun, akan kita anggap ikut bersalah. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Hanya ada satu macam hukuman yang dapat kita berikan. Hukuman mati, dengan cara apapun juga. Sementara itu, seorang di antara mereka berkata, jika saja di padukuhan itu ada 10 atau 15 gadis yang bersih, Panembahan Leptogati akan dapat menghemat kesibukannya selama 15 bulan. Jika ia benar-benar ingin memulai lagi dengan menyerahkan korban bagi kerisnya. Namun dengan nada rendah ia melanjutkan. Tetapi sudah berapa sebenarnya umur Panembahan? Apakah kau kira umur dapat menjadi patokan berapa tahun lagi ia akan hidup di dunia ini? Aku yakin bahwa Panembahan Leptogati masih akan dapat menyelesaikan tugasnya, menyerahkan korban sepanjang 100 kali purnama. Umurnya tentu masih akan mencapai 1/4 abad lagi. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja, tetapi memang tidak mustahil bahwa seseorang akan mencapai umur lebih dari 100 tahun. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang itu pun segera meninggalkan tempatnya. Mereka melangkah kembali ke padepokan sambil mencoba untuk menemukan kesimpulan yang akan menjadi laporan mereka kepada Panembahan Leptogati. Di padepokan, mereka langsung menyampaikan laporan pengamatan mereka kepada Panembahan Leptogati, sehingga Panembahan Leptogati itu pun mengambil kesimpulan bahwa ia harus segera bertindak.
Aku mengira bahwa mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi. Tetapi ternyata mereka sudah siap untuk membunuh diri. Mumpung aku di sini, berkata orang berkumis tebal itu, aku akan ikut bersamamu. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu yang menarik di padukuhan itu. Apa yang kau inginkan? Bertanya Panembahan Leptogati. Orang itu tertawa. Katanya, apa saja yang menarik perhatian, tetapi memang mungkin tidak ada apa-apa. Kau masih saja liar, desis Panembahan Leptogati. Kau kira watakku dapat berubah? Baiklah Ki Lembu Palang, jika kau mau ikut bersama kami, marilah. Kapan kau akan pergi ke padukuhan itu? Kapan sebaiknya menurutmu? Besok kita akan pergi. Kenapa besok? Besok aku sudah berjanji untuk mengadu 8 ekor ayam jantan. Aku memerlukan yang terbaik dari 8 ekor ayam jantan itu. Berjanji kepada siapa? Bertanya Ki Kebo Palang. Kepada orang-orangku. Mereka memerlukan hiburan. Hiburan yang terbaik bagi mereka adalah menonton adu ayam. Selain hiburan pertarungan itu, akan dapat memberikan dorongan kejantanan mereka di medan pertempuran. Kenapa kau menganggap adu ayam lebih penting dari menyelesaikan kecoak-kecoak yang mengotori pinggan nasimu? Bertanya Ki Kebo Palang. Panembahan Leptogati menarik napas panjang. Katanya, baiklah, besok aku akan pergi ke padukuhan itu. Menurut orang-orang itu, mereka mempunyai kekuatan yang cukup besar. Bukankah orang yang menyebut dirinya Banyu Bening itu sudah kau bunuh? Yang tersisa tinggallah para pengikutnya yang berhasil melarikan diri. Itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Bukankah kau mengatakan begitu? Bertanya Ki Kebo Palang. Iya, jumlah mereka yang melarikan diri memang tidak terlalu banyak. Lalu siapa lagi? Bertanya Ki Kebo Palang. Mungkin mereka mempengaruhi orang-orang padukuhan itu. Apa artinya orang-orang padukuhan itu? Panembahan Leptogati tersenyum. Katanya, besok kita akan pergi. Besok lusa aku akan mengadu ayam itu. Keputusan itu pun segera diberitahukan kepada para pengikutnya. Panembahan Leptogati telah memerintahkan para pengikutnya untuk bersiap-siap. Bahkan Panembahan Leptogati sempat berpesan, jangan terlalu merendahkan lawan kita. Kita akan dapat terjebak dalam kesulitan. Karena itu, kita bawa kekuatan secukupnya. Ki Kebo Palang yang mendengar pesan itu sempat tertawa. Katanya, kau cukup berhati-hati Panembahan, tetapi tidak ada jeleknya orang berhati-hati. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan akan dapat berhasil dengan sempurna. Beberapa kali, aku terjebak dalam kesulitan karena aku menganggap lawanku terlalu kecil. Aku kehilangan kesempatan pertama untuk menjadikan kerisku keris terbaik di bumi ini. Kemudian kegagalan yang lain telah merenggut setiap kesempatanku mendapatkan pusaka terbaik. Tetapi sekarang, kau tidak sedang merebut pusaka apapun. Kau tidak lebih dari sekedar membersihkan geledek bambumu dari kecoak-kecoak yang mengotori isinya. Karena itu, kau tidak perlu terlalu pening memikirkan kesiagaan orang-orangmu yang aku nilai cukup banyak dan memiliki landasan ilmu yang cukup. Terus terang, tidak ada padepokan manapun yang akan dapat menandingi kekuatan padepokanmu ini.
nanti jika semuanya sudah mapan. Panembahan Leptogati mengangguk kecil. Katanya, "Terima kasih atas pujian itu. Tetapi aku merasa bahwa aku harus tetap berhati-hati." Ki Kebu Palang tertawa sambil berkata, "Bagus, aku menjadi semakin kagum melihat sikap dan pendirianmu. Besok aku dan kawan-kawanku akan ikut bersama kalian." Panembahan Leptogati mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dengan nada datar ia berkata, "Terima kasih. Dengan demikian, maka tugas kami akan semakin cepat selesai. Aku tahu bahwa kau tidak memerlukan kami," berkata Ki Kebu Palang. "Orang-orangmu akan dengan cepat dapat membersihkan sisa-sisa pengikut Kiai Banyu Bening itu. Jika aku ikut bersamamu, sama sekali bukan untuk membantumu, tetapi sekedar ingin melepaskan kejenuhan. Kami akan sedikit terhibur dengan pekerjaan yang menyenangkan itu." "Kau memang gila," sahut Panembahan Leptogati. "Sudah berapa lama jari-jari kami tidak menyentuh darah segar yang mengalir dari luka?" berkata Ki Kebu Palang. "Setan kau!" geram Panembahan Leptogati. Ki Kebu Palang tertawa. Katanya, "Anak-anak kami akan dapat kehilangan gairah perjuangan mereka jika mereka tidak mendapat kesempatan untuk membasahi senjata mereka dengan darah-darah kurbannya," berkata Ki Kebu Palang kemudian. "Terserah kepadamu. Aku harap bahwa kau dan orang-orangmu mendapatkan apa yang kalian inginkan," berkata Panembahan Leptogati. "Lusa aku akan menyabung ayam. Orangku baru saja mendapat 3 ekor ayam yang baik. Sementara itu, sudah ada 5 ekor ayam yang disiapkan untuk memasuki arena sabung ayam itu." Demikianlah, maka seisi padepokan itu pun telah bersiap-siap. Seperti pesan Panembahan Leptogati, mereka tidak boleh menganggap lawan mereka kecil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.